Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya lah, sehingga pada malam ke-7 bulan Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri toladan, dan kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Pada malam ke-7 Ramadan ini, izinkan kami Rohis Bedah untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, bacaan umul kitab, insya Allah akan dilafalkan oleh Dr. Rizky Ridya Pardani. Yang ketiga, sambutan dari Kepala Bagian Ilmu Bedah, Dr. Agus Priambodo, spesialis bedah, spesialis ortopedi, konsultan spine. Yang keempat, tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Fakhrul Rozi, Magister Agama. Yang kelima, doa, dan yang terakhir penutup. Untuk bacaan umul kitab akan dibacakan oleh Dr. Muhammad Budiman. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama buka acara ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafal basmalah ini Allah SWT akan senantiasa memberikan kelancaran dalam penyelenggaraan acara. Untuk selanjutnya, pembacaan umul kitab akan dilantunkan oleh Dr. Muhammad Budiman. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan afahuwa khairan lahu wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin
رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهرا فيصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca ayat suci Al-Quran oleh Dr. Muhammad Budiman Irfan Bahtiar. Semoga gema dan isinya dapat meresap ke dalam hati sanubari kita dan insya Allah akan memberikan manfaat. Untuk acara selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Kepala Bagian Ilmu Bedah kepada Dr. Agus Priambodo, spesialis bedah, spesialis ortopedi, konsultan SPEN. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Fahrul Razi, di mana pada kesempatan ini akan mengisi, tadi sudah memimpin jamaah sholat isya dan tarawih, dan nanti akan diisi dengan kajian Ramadan. Yang kami hormati Kepala KSM Bedah Dr. Najatullah, KKSM Bedah Saraf Dr. Hebi, KPS Dr. Agung, dan para staf semuanya, serta adik-adik presiden beserta panitia. Kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti acara tarawih bersama, ya, di mana kita ketahui bahwa ini tahun kedua kita dalam era pandemi, dan alhamdulillah kita masih bisa mengadakan kegiatan tarawih bersama. Tahun kemarin kita absen, ya, karena angkanya masih cukup tinggi. Mudah-mudahan dengan kondisi yang sekarang dan berikutnya akan menjadi lebih kecil lagi, dan semoga pandemi bisa kita atasi bersama. Makanya pada kesempatan ini, ya, kita tetap mengandalkan protokol kesehatan, ya, sehingga yang biasanya untuk kegiatan tarawih keliling ini diikuti oleh juga bagian anestesi, kali ini karena keterbatasan tempat dan protokol kesehatan, kita hanya terfokus pada bagian bedah, KSM bedah dan KSM bedah saraf beserta residen. Kemudian kami juga membagikan share, terima kasih pada panitia ini. Di kajian Ramadan online ini juga kita sampaikan ke mungkin ibu-ibu yang sedianya mau bergabung di sini, hanya karena keterbatasan tempat kita sediakan, dan juga pada abdi, ya, alumnus ahli bedah Undip kita share, ya, untuk yang bisa bergabung monggo kami persilahkan, ya, untuk mengikuti kajian ini. Untuk tidak berpanjang kata, sekali lagi kami haturkan terima kasih pada panitia. Semoga pelaksanaan tarawih bersama ini selama 4 minggu ke depan akan berjalan sukses.
Bila kita kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas sambutannya. Untuk melanjutkan acara selanjutnya, kajian Ramadan, kepada yang terhormat Pak Ustadz Dr. Andes Haji Fakhrul Rozi, Magister Agama. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, Bapak yang dirahmati Allah SWT, yang saya hormati kepala bagian, Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan bedah saraf, dan Bapak sekalian yang mengikuti melalui Zoom. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat isya, tarawih dan witir. Yang selanjutnya kita lakukan kajian bareng. Mudah-mudahan ini bagian dari mensyiarkan malam-malam Ramadan yang tahun lalu sempat tidak bisa kita selenggarakan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan ini tetap dengan menjaga protokol kesehatan, sehingga kemudian kita menjadi bagian pionir yang ikut berusaha agar pandemi ini segera berakhir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini saya ingin sampaikan mengapa kita sering mendengar menyambut dengan marhaban ya Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita masuk bulan Ramadan itu ada sebagian yang berkata alhamdulillah Ramadan lagi. Tapi mungkin juga ada yang berkata Ramadan lagi. Ada dua begini. Maka kalau dilakukan kira-kira itu ada yang menyanyikan Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tapi juga menyanyi Ramadan tiba-tiba, Ramadan tiba-tiba Ramadan. Jadi ada yang menyebut Ramadan tiba, tapi ada yang menyebut tiba-tiba Ramadan. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyebut marhaban, menyambut dengan penuh sukacita, dengan menerangi jiwa kita. Karena begini Bapak Ibu, orang bahagia itu potensial menjadi lebih sehat, konon menurut ahlinya. Ya, saya hanya menyampaikan. Karena kemudian kondisi psikis juga akan mengaruhi kondisi fisik seseorang. Maka jangan heran Bapak Ibu, ada anak kecil yang kuat puasa, tapi ada orang yang sudah dewasa nggak kuat puasa. Ada yang mamanya bilang, "Dek, kamu jangan puasa dulu, kamu kan badanmu masih kurang sehat." Anaknya menjawab, "Ma, insya Allah aku kuat, Ma. Doakan aja aku kuat puasa." Ada begitu, tapi ada yang baru bersin aja minta berbuka juga ada. Lemes main. Saya tadi ketemu anak siang-siang minum, katanya, "Dek, kok minum?" "Ya biar puasanya kuat sampai maghrib kok Pak." Jawabannya begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka ia adalah soal rohaniah, soal spiritualitas kita. Maka kemudian mesti kita cerahkan diri kita, jiwa kita, sehingga kita mengerti mengapa kita harus menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah, mengapa kita harus menyambutnya dengan marhaban ya Ramadan, selamat datang dengan penuh sukacita? Itu karena kita memahami Ramadan adalah syahrul mubarak. Ramadan adalah syahrul siyam, Ramadan adalah syahrul Quran, Ramadan adalah syahrul tarbiyah, bahkan Ramadan adalah syahrul jihad. Ramadan adalah syahrul siyam, bulan puasa, bulan membentengi diri Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, teh, kopi, susu di ruangan kita yang panas ada, yang dingin ada, karena kulkas ada, dispenser ada. Meskipun tidak ada CCTV, tidak ada yang melihat, kita nggak mau menyentuhnya, karena kita tahu Allah melihat kita.
Jiwa kita menyatakan bahwa kita bersama Allah, Allah melihat kita, sehingga meskipun tidak ada yang melihat, kita tidak mau mengambilnya. Kalau Bapak Ibu, siam kita, puasa kita baik, maka yang halal, teh, kopi dan lain itu kan halal, bisa kita hindari. Insya Allah yang haram lebih mudah dihindari. Problemnya Bapak Ibu, ternyata jiwa kita itu ketika kita mencerahkan diri, kita akan mengatakan kalau menghindari yang haram karena barangnya itu gampang. Karena haram kan ada dua, haram li dzatihi dan haram li ghairi dzatihi. Haram karena barangnya, haram karena sebabnya. Kalau haram karena barangnya mungkin kita mudah, maaf, daging babi, daging anjing, mudah menghindarinya. Tapi kalau sebabnya itu yang agak susah. Barangnya sih halal, tapi cara mendapatkannya yang tidak benar. Ayam itu halal, tapi kalau alam curian kan menjadi tidak halal. Ayamnya zatnya halal, tapi cara mendapatkannya menjadi tidak halal. Nah, tentu maknanya monggo diterjemahkan lebih jauh. Jadi kalau mohon maaf, kalau yang haram barangnya itu insya Allah mudah. Tapi karena kalau harus menghindari halal karena sebabnya, kadang-kadang kita rumit. Setidaknya maaf, mungkin tidak sampai haram, tapi mungkin sampai syubhat. Ya misalnya saya gaji kita itu kan kita ambil yang ASN itu kan tanggal 1. Kita ambil tanggal 1 itu kan hakikatnya gaji untuk 1 bulan ke depan. Sementara 1 bulan depan itu belum tentu masuk kerja. Tidak usah jauh-jauh yang daripada sulit memberikan contoh saya aja Bapak Ibu. Saya ASN Bapak Ibu. Sejak Maret 2020 sampai April hari ini belum pernah masuk kantor. Karena memang tidak boleh ke kantor. Karena dosen harus online semuanya. Iya, orang tahu mangkat kantor, tapi aku saya ngambil gaji Bapak. Dan lancar saya. Remun keluar, uang makan keluar, remun datang, serdos datang, keluar semua. Bahkan tidak harus ke kampus, hanya cukup lihat dari HP saya. Oh, bos melebu. Nah, orang melebu takon, orang melebu. Padahal orang kerja belas Bapak Ibu. Ibaratnya begitu, meskipun kita tetap mengajar dengan cara dari rumah. Tapi itu Bapak Ibu. Nah, sehingga kemudian kita dalam doa kita kan diantara yang sangat indah itu kan ketika kita mengatakan wa in kana fil ardi fa akhrijhu, ya Allah jika rezeki masih di dalam bumi maka keluarkanlah. Tapi ujungnya dan kemudian apa? Wa in kana fis sama fa anzilhu, wa in kana ba'idan fa qarribhu, wa in kana haraman fa tahhirhu. Jika kemudian ada unsur haramnya, mohon dibersihkan ya Allah. Nah, begitu Bapak Ibu. Sehingga Ramadan menjadi indah karena puasa mau dipahami. Kalau yang halal bisa dihindari, mudah-mudahan yang haram juga bisa dihindari. Bapak Ibu, ketika kita berwudu, berkumur-kumur, itu maaf, sudah masuk musola keluar lagi. Ditanya kenapa keluar lagi? Maaf mau meludah. Kenapa harus meludah berkali-kali? Karena saya khawatir ada sisa air masuk ke rongkongan. Ini kan maaf, jujur tingkat dewa. Sudah di dalam mulut, nggak ada orang lain tahu. Dan tidak merugikan siapapun, tetap tidak mau mengambilnya, tidak mau menelannya. Kalau puasanya benar, setetes air saja nggak mau menelan, apalagi alat kesehatan. Nah, kira-kira begitu. Tentu dia sudah lebih tidak mau mengambilnya karena dia tahu bukan haknya. Hanya kadang-kadang Bapak Ibu, manusia itu sok lupa, termasuk kita, saya, ya kan? Ketika puasa setetes air tidak ditelan, tapi habis lebaran 2 tangki diangkut. Nah ini yang kadang-kadang problem kita Bapak Ibu. Nah ini Ramadan adalah bulan membentengi diri, memperbaiki diri Bapak Ibu. Yang kedua adalah Syahrul Mubarak. Kenapa kita harus bahagia dengan Ramadan? Karena Ramadan Syahrul Mubarak. Tidak ada aktivitas amaliyah baik sosial maupun ritual yang melebihi bulan Ramadan. Makanya mohon maaf kalau ada orang datang ke masjid di bulan Ramadan, jangan dikomentari. Muslim kok Ramadan toh? Tidak perlu begitu. Tidak, karena ini keberkahan Ramadan. Harus kemudian kita syukuri. Kita kalau nggak Ramadan itu sholat 11 rakaat ya nggak gampang loh Pak. Apalagi Ramadan tahun lalu Pak. Di masjid di mana masjid tidak menyelenggarakan. Dampaknya kan ada 2 kemungkinan. Jumlah imam melebihi jumlah masjid.
karena semua ngimami sendiri-sendiri. Atau kemudian malah tidak ada yang sholat, Bapak Ibu. Istrinya itu mau makmum nggak percaya. Saya kurang percaya karo kowe mas, sholat dewe-dewe lah. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisa banyak kemungkinan itu. Tapi kan waktu itu ketika tidak ada kan ada kerinduan, ya kan? Seperti yang disampaikan Dr. Agus tadi, masuk tahun yang lalu kita sempat absen. Itu artinya kan kita merindukannya itu. Bapak Ibu, itu kalau nggak Ramadan enggak. Orang sanggup sedekah, sanggup bangun malam, sholat, ya Allah, luar biasa Ramadan itu. Maka kemudian orang bisa menikmati. Bahkan ada, kalau tidak ada pandemi Bapak Ibu, Ramadan itu orang ingin umroh melebihi orang berangkat haji, sampai bisa menikmati sehingga disebut dengan Syahrul Quran, Bapak Ibu. Di sana orang salat tarawih kemudian menghatamkan Al-Quran dalam salatnya. Coba, tidak seperti saya, ya, kan bacaannya pendek-pendek. Kenapa? Kalau bacaannya panjang, bubar Bapak Ibu. Iya, di Madinah itu maaf subuh kita di hotel ada komat Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya Allah komat. Kemudian kita masuk kamar mandi, buang air kecil, berwudu, ganti baju, kunci pintu, turun, pakai lift, antri sampai masjid, imam belum rukuk rakaat pertama. Kalau di sini kan tinggal wudu, bari, gitu. Iya kan selesai Bapak. Ya kenapa? Karena memang jamaahnya berbeda kan, nggak bisa kalau dibuat sama. Oh Indonesia itu dahsyat Bapak. Makmum itu kadang-kadang milih imam. Imamnya panjang, Mas, besok jangan diundang lagi ya Mas. Karena kok kesel aku ya kan. Bisa begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat betul, saya tahunnya lupa tapi peristiwanya ingat betul. Selesai sholat ada ibu protes ke saya. Ustaz, minggu kemarin itu jam 8 sudah selesai semuanya. Sudah tarawih, sudah witir, sudah kultum. Ini jam 8 lebih 5 menit baru selesai sholat. Minggu depan bisa enggak agak diperpendek? Saya ya insya Allah sholat by request. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu sekarang yang dirahmati Allah, karena tempat kan berbeda kondisinya. Tapi ada bacaan Quran Bapak Ibu di sana. Setidaknya imam membaca, makmum mendengar. Nilainya sama Bapak Ibu. Yang membaca dengan yang mendengar. Mungkin orang berkata, masa membaca butuh perjuangan, mendengarkan tidak butuh energi. Oh, salah Pak. Mendengarkan justru energinya lebih besar karena dia pasif Pak. Iya, kalau imam baca itu enak menikmati bacaan begitu. Kalau makmum kan mendengarkan, ya Allah, suwi Allah. Terus malah pilihan warna-warna. Waduh, besok operasi ya. Bisa banyak hal yang bisa kita pikirkan karena pasif Bapak Ibu. Maka nilainya menjadi sama, yang membaca maupun yang mendengar, karena harus konsentrasi juga Bapak Ibu. Nah, di Quran dibaca, tidak ada orang membaca Quran melebihi bacaan Quran di bulan Ramadan, karena dia diturunkan tadi ayatnya dibaca, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran, hudal linas, petunjuk bagi manusia. Dia Al-Quran menyebutnya petunjuk bagi manusia, siapapun apapun agamanya. Dia menjadi petunjuk kehidupan kita. Karena orang kan sering mengira Quran itu kan bicara soal agama. Tapi kalau kita perhatikan cakupan agama itu sangat luas. Hampir 60-70% Quran itu bicara tentang dunia. Kalau kita perhatikan, misalnya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Jika kalian melakukan transaksi sama dengan jangka waktu, maka catatlah dan hadirkan dengan 2 orang saksi. Dunia. La tadkhulu buyuta ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Janganlah masuk ke ruangan yang bukan ruanganmu sampai kamu minta izin dan mengucapkan salam kepadanya. Jika tidak diizinkan, maka kembalilah. Coba. Dunia. Urusan dunia. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri, dengan suami dengan cara yang baik menurut ma'ruf, apa yang terbiasa dalam masyarakat. Bagaimana cara memanggil istri, memanggil suami, panggillah dengan cara yang bagus. Dunia. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan berkata kasar kepada orang tua, jangan membentak, ucapkan kata-kata yang mulia. Lagi-lagi ini dunia. Quran bicara banyak hal. Inna khalaqna insana min tin, manusia diciptakan dari tanah. Itu dunia. Ya. Kemudian kisah tentang proses terjadinya janin, dia bicara dunia.
Quran adalah petunjuk. Bulan ini adalah bulan Ramadan, adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka penting membaca Quran itu satu dengan murattal, dibunyikan hurufnya, dia berpahala. Terbata-batanya 2 pahala, 1 pahala membaca, 2 pahala perjuangannya. Jangan menyalahkan orang. Ya Allah, baca 3 ayat kok salah 25 kali. Kok kayak saya nggak pernah salah. Kok bisa? Saya nggak pernah baca harusnya. Lebih bagus salah karena baca daripada tidak pernah salah, tidak pernah baca. Kemudian ditingkatkan tadarus, mengkaji maknanya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dilihat artinya. Engkau sering bermegah-megahan menumpuk-numpuk harta, belum engkau gunakan, engkau telah masuk kubur. Iya. Ayat ini kalau dibaca ibu-ibu cocok loh. Ya Allah, di rumah itu gelas lengkap. Panjang ada, pendek ada, tinggi ada, rendah ada, semua model gelas punya. Tapi yang dipakai gelas plastik terus loh Pak. Iya kan? Nggak pernah dipakai, nanti mati loh Pak. Iya, ini mohon maaf. Ada, kalau bapak-bapak mungkin lain ceritanya. Mobil punya, semuanya punya mobil bagus-bagus, jarang dipakai. Pagi dipanasi 5 menit padani, kerja nunut. Coba luar biasa. Hujan lebat mobilnya ditutupi, yang punya mobil basah kuyup. Kan coba kasih lagi. Kadang-kadang kita nggak sadar begitu. Ini soal Quran mengingatkan kita, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan. Lalu kemudian kita naikkan lagi menjadi qiraah, yaitu dengan penghayatan. Kira-kira seperti orang kita harus membaca novel, Pak. Orang baca novel itu kan mulut nggak bunyi, Pak. Tapi dia lihat, perhatikan dari halaman-halaman, lama-lama nangis, Pak. Karena terharu dengan kisah yang ada dalam novel itu. Coba kalau kita sanggup baca Quran dengan level begitu kan dasar, Pak. Quran dibuka, nggak bunyi apa-apa, nggak bersuara, dia perhatikan lama-lama nangis sendiri. Ditanya, nangis kenapa bos? Rasa moco bilas. Nah itu problem lagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, lalu kemudian kita tilawah, kita amalkan. Al-Quran kemudian kita diamalkan akan membawa kebaikan. Bulan berikutnya dia adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu yang punya putra putri yang masih balita, penting dididik. Antara lain, anak saya 3 tahun Ustaz, belum bisa diajak puasa. Betul, belum perlu diajak puasa. Tapi suasana puasa perlu kita berikan pengalaman pada dia. Misalnya menjelang berbuka, kita ajak duduk bersama depan meja makan. Mereka pas akan tanya, "Loh Mama, makanannya sudah lengkap semua, kalau dimakan-makan kenapa? Nunggu maghrib maghrib itu apa?" Kita bisa bercerita. Masuk di situ, Bapak. Kadang-kadang kita ajak ke masjid. Kadang-kadang dia bilang, "Pak, putranya nggak diajak ke masjid, masih kecil-kecil Pak, ganggu di masjid Pak." Setelah remaja, "Pak, putranya nggak diajak ke masjid Pak." Sudah besar, susah Pak. Kecil katanya ganggu, besar katanya susah. Terus kapan ngajaknya? Padahal tarbiyah yang luar biasa, memberikan pengalaman kepada anak-anak kita. Yang berikutnya adalah syahrul jihad. Perlu dicatat, belasan kali peperangan terjadi pada bulan Ramadan dan kemudian fisik tetap terjaga. Artinya apa? Seorang muslim itu Bapak Ibu tetap harus produktif, harus punya produktivitas tinggi meskipun Ramadan. Jangan sampai Ramadan dijadikan alasan untuk santai sehingga kemudian cari dalil tidurnya orang puasa itu ibadah. Betul, tidurnya orang puasa itu bernilai ibadah, tapi tidur saja bernilai ibadah, apalagi memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi berproduksi dan berproduktivitas tinggi, itu jauh lebih bagus. Saya kadang dibalik, bukan tidurnya orang puasa ibadah, tapi ibadahnya orang puasa itu tidur, sehingga waktunya praktek malah sore mau ibadah sebentar, ternyata merem Bapak. Kesalahannya kan di situ. Maka jihad itu mesti kita gelurakan bahwa kita harus produktif, harus memberikan karya-karya baik. Dan Bapak Ibu, hari ini jihad kita adalah bagaimana agar pandemi segera berakhir dengan mengingatkan pada diri kita dan masyarakat untuk terus menjaga protokol kesehatan. Meskipun vaksinasi sudah berjalan, tapi kemudian tetap ikhtiar-ikhtiar manusiawi harus kita lakukan agar pandemi segera berakhir. La dororo wala diroro. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Maka ketika kita pakai masker, di samping mengikuti anjuran pemerintah, himbauan pemerintah, tetapi kita melaksanakan perintah agama. La dororo wala diroro. Jangan membahayakan diri dan jangan membahayakan orang lain. Maka kemudian ini ikhtiar kita yang mestinya kita lakukan. Bapak Ibu, kalau sudah berakhir
insya Allah kembali normal. Kalau enggak Bapak Ibu ya Allah, dulu ada kawan kita bersin, alhamdulillah kita langsung jawab yarhamukallah, yahdikumullah, saling menjawab, saling mendoakan. Hari ini orang bersin malah ditakuti. Sholat belakang kita bersin, ya Allah sopo ini, waduh wahai penahi, mana tidak melu tarwah, susah Bapak Ibu, ya kan? Sudah enggak bagus lagi Bapak Ibu. Maka kalau ini terus berlanjut kan tidak baik Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan segera berakhir. Maka Ramadan harus disambut dengan penuh sukacita, setidaknya dengan alasan ini. Lanjut, Bapak Ibu, kita diingatkan ni'matani mauhunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Kenapa saya tadi Syahrul Jihad saya letakkan paling akhir dengan penjelasan bahwa jihad kita adalah melawan pandemi ini, Bapak Ibu, karena kita diingatkan nikmatani, ada dua kenikmatan. Mauhunun yang kadang diabaikan, tidak dianggap sebagai karunia Tuhan yang luar biasa. Fihima, dalam kedua nikmat itu, katsirun minan nas, oleh sebagian besar manusia. Ada dua kenikmatan baru dianggap sebagai karunia Tuhan yang besar jika pas tidak ada, yaitu as-sihah, kesehatan, wal faragh, kesempatan. Sehat dan kesempatan itu karunia Allah yang dahsyat, yang baru disadari kalau itu nikmat luar biasa ketika ada masalah dengan itu. Ya, secara global, nasional saja, orang boleh tanya berapa biaya negara mengalokasikan dananya untuk mengatasi pandemi di tahun 2020. Ratusan triliun Bapak. Tahun 2021 pajak dikejar sedemikian rupa, salah satunya agar negara bisa memfasilitasi vaksinasi bagi rakyatnya. Mahalnya luar biasa kesehatan itu. Itu pun dengan vaksin yang mungkin dalam tanda petik murah. Kalau kemudian dengan vaksin yang agak mahal, tentu akan jauh lebih besar lagi biaya yang akan dikeluarkan. Itu kesehatan baru disadari sebagai nikmat yang besar ketika sedang sakit. Bapak Ibu berhadapan dengan pasien langsung, tentu tahu persis bagaimana sehat itu karunia Allah yang luar biasa. Yang kedua al-faragh, kesempatan Bapak Ibu. Ramadan tahun lalu nggak bisa pulang, Idul Fitri tahun lalu nggak bisa pulang, tahun ini ada tanda-tanda nggak bisa pulang lagi karena ada peringatan terutama ASN ya, dan semuanya tidak boleh dari tanggal 6 sampai tanggal 17. Konon katanya segala transportasi dihentikan, pesawat tidak ada, kereta jarak jauh tidak ada, mobil akan ada operasi di jalan-jalan. Ya, kesempatan ketemu keluarga itu sesuatu yang luar biasa. Setidaknya kita bisa menelpon, maaf terutama mohon maaf ya teman-teman residen yang mungkin jauh dari keluarga, dari istri, dari anak, ya kan? Itu mestinya komunikasi harus diintensifkan. Jangan sampai lupa menelpon istrinya, apalagi sampai lupa kepada istrinya. Dan itu maka lakukan telepon komunikasi dengan sebaik-baiknya. Iya, karena sudah lama ketemu bisa begitu lupa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kesehatan, kesempatan, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena nikmat ini kadang-kadang tidak dianggap sebagai karunia yang besar kecuali kalau sedang ada masalah dengan kesehatan dan kesempatan. Ramadan kesempatan yang baik, mumpung kita sehat, mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan sehingga dia akan menerangi jiwa kita, sehingga kemudian lahirlah pribadi-pribadi yang baik, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kelebihan 5 menit karena permintaannya 15 sampai 20 menit, ini sudah 25 menit, hampir 30 menit. Jika ada benarnya datangnya dari Allah, jika ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim 'azim sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna ya Allah, Allahumma sallim ahlana, Allahumma sallim auladana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qawwil umurana wa sahih
اقتصادنا وحسن أعمالنا وبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا ووسع رزقنا واستر على عيوبنا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تفسيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan doanya. Semoga materi yang telah disampaikan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui hingga sampailah di penghujung acara. Atas nama panitia penyelenggara, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua. Demikian juga tak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.